Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Wahyu Ilahi, menyadarkan kita akan kehadiran Tuhan, melihat tangan Tuhan bekerja dalam hal-hal biasa, dan mengubah keraguan kita menjadi iman yang kokoh. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24, ayat 22 sampai ayat 24, yang berbunyi sebagai berikut. Namun, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 24, ayat 22 sampai ayat 24, yang menggambarkan percakapan antara dua orang murid Yesus dengan Yesus, dalam perjalanan mereka menuju Emmaus. Konteks ayat-ayat ini terjadi pada hari yang sama dengan saat kebangkitan Yesus dari kuburnya, tidak lama setelah peristiwa para perempuan yang mau nyekar, yang dijelaskan dalam Lukas 24, ayat 1-12. Saat Kleopas dan murid lainnya melakukan perjalanan ke Emmaus, mereka ditemani oleh seorang musafir misterius yang, tanpa sepengetahuan mereka, adalah Yesus sendiri. Dalam percakapan mereka mengungkapkan keheranan dan kebingungan mereka atas laporan kubur Yesus yang kosong, dan kesaksian para wanita yang melihat malaikat, yang menyatakan Yesus hidup. Terlepas dari kisah-kisah ini, para murid sedang berjuang untuk menyelaraskan harapan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias, dengan kenyataan penyaliban dan kematiannya, 3 hari yang lalu. Skeptisisme dan keraguan para murid mengungkapkan betapa dalamnya kebingungan dan kekecewaan mereka setelah penyaliban Yesus. Mereka telah beriman kepada Yesus, sebagai Dia yang dinubuatkan Allah akan menebus Israel secara politis, namun kematiannya telah menghancurkan harapan mereka, dan membuat mereka bergulat dengan keraguan dan ketidakpastian. Laporan-laporan yang saling bertentangan mengenai kebangkitan Yesus hanya menambah kebingungan mereka, ketika mereka berjuang untuk memahami apa yang telah terjadi. Dalam konteks ini, percakapan para murid dalam perjalanan menuju Emmaus berfungsi sebagai mikrokosmos dari narasi yang lebih luas tentang kebangkitan Yesus dan dampaknya terhadap para pengikutnya. Skeptisisme dan ketidakpastian mereka menyoroti tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya mula-mula, ketika mereka bergulat dengan realitas kebangkitan Yesus, dan berusaha memahami signifikansi kebangkitan Yesus bagi iman mereka. Pada akhirnya, perjumpaan mereka dengan Kristus yang bangkit, akan mengubah keraguan mereka menjadi iman dan kebingungan mereka menjadi kejelasan, ketika Yesus menyatakan dirinya kepada mereka, dan membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah ketidakpastian dan tantangan hidup, kita sering mengabaikan kehadiran Tuhan dan meragukan karyanya dalam hidup kita. Bacaan ayat Alkitab hari ini membawa kita kembali ke jalan menuju Emmaus, di mana dua murid yang diliputi kebingungan dan keraguan bergulat dengan laporan akan kebangkitan Yesus dari kubur. Namun, dalam sikap skeptis mereka dihadapkan pada wahyu yang mendalam tentang kehadiran dan kuasa Tuhan, yang mengubah keraguan mereka menjadi iman. Dalam konteks kita saat ini, yang juga sering ditandai dengan keraguan, ketidakpastian, dan gangguan kehidupan sehari-hari, pesan Tuhan kepada kita tetap jelas, bahwa Tuhan hadir bersama kita, bahkan di saat-saat biasa, dan rencana ilahinya bekerja dalam hidup kita, dan Tuhan ikut mengatur peristiwa-peristiwa sesuai dengan keinginan kita.
Sama seperti Kleopas dan rekannya bertemu Yesus di jalan menuju Emmaus, Tuhan juga mengundang kita untuk membuka mata dan hati kita terhadap kehadirannya, menyadari bahwa tangannya bekerja dalam aspek-aspek kehidupan kita yang tampaknya biasa-biasa saja dan rutin. Terlebih lagi, wahyu Tuhan seringkali datang dengan cara yang tidak terduga dan melalui orang-orang yang tidak terduga. Sama seperti Kleopas dan rekannya yang awalnya gagal mengenali Yesus, kita pun mungkin pernah mengabaikan kehadiran Tuhan dalam bentuk yang tidak kita duga. Namun, jika kita mau terbuka, dan juga mau menerima pimpinan Tuhan, Dia mau menyatakan dirinya kepada kita, mengubah keraguan kita menjadi iman, dan ketidakpastian kita menjadi kepercayaan. Di dunia yang penuh dengan skeptisisme dan sinisme, pesan Tuhan kepada kita adalah pesan harapan dan kepastian, mengingatkan kita bahwa Dia setia untuk menyatakan dirinya kepada mereka yang mencari Dia dengan hati yang tulus. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menumbuhkan semangat perhatian dan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan sengaja mencari momen kehadiran Tuhan yang merefleksikan kesetiaannya. Artinya, terbukalah terhadap kemungkinan untuk bertemu Tuhan di tempat yang tidak terduga, dan melalui orang-orang yang juga tidak kita duga. Percaya bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak dapat melihat atau memahami jalan-jalannya. Hal ini berarti memupuk sikap rendah hati dan keterbukaan, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci, doa, dan kebijaksanaan orang lain, dan membiarkan wahyunya mengubah keraguan kita menjadi iman yang kokoh. Lebih jauh lagi, sebagai penerima wahyu Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi kehadiran dan kuasa-Nya di dunia sekitar kita. Sama seperti Kleopas dan rekannya, yang bergegas kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kepada murid-murid lain tentang perjumpaan mereka dengan Yesus, demikian pula kita dipanggil untuk berbagi pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan kepada orang lain, mengundang mereka untuk bergabung dengan kita dalam perjalanan iman bersama. Di dunia yang merindukan makna dan tujuan hidup mereka, hidup kita menjadi kesaksian akan realitas kehadiran Tuhan, dan juga kuasa kasih-Nya yang transformatif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas wahyu, akan kehadiran dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Buka mata kami untuk melihat Tuhan bekerja pada hal-hal yang biasa, agar kami mengenali tangan Tuhanlah yang membimbing kami sepanjang perjalanan hidup kami. Ubah keraguan kami menjadi keyakinan, ketidakpastian kami menjadi kepercayaan, saat kami melakukan perjalanan bersama Tuhan. Semoga hidup kami menjadi kesaksian atas kebaikan dan rahmat Tuhan, mengundang orang lain untuk merasakan kegembiraan mengenal Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.